Shalom saudara, mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, mari kita sama-sama percaya dan yakin Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku Tuhan Yesus baik. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan, selalu senangkan-Mu, selalu menyembah.
Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, kami menyembah-Mu. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah, untuk memuliakan, dan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita datang dengan sukacita, mari kita membawa hidup kita menjadi hidup, menjadi ibadah, dan sekaligus persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dan dengarkanlah nats pembimbing di dalam ibadah kita pada pagi hari ini
yang terambil di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin, amin, amin. Shalom saudara, saya mau sapa jemaat Tuhan sekali lagi shalom. Saya percaya ada sukacita, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Walaupun kita masih belum bisa beribadah bersama, tapi mari kita sama-sama mau memuji Tuhan dimanapun. Entah itu di rumah bersama dengan keluarga, mari kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari sama-sama memuji Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya
Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan,
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan sampai hari ini untuk boleh tetap beribadah dan boleh tetap melayani Tuhan walaupun dengan kondisi yang terbatas. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur ya Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit dan berat yang menimpa bangsa kami dan kota kami. Kami tahu bahwa segala sesuatu ada di bawah kedaulatan dan kuasa-Mu. Karena itu Tuhan, kami tetap percaya hidup kami Engkau jaga, hidup kami Engkau kendalikan, dan masa depan kami Engkau pegang sepenuhnya. Sekarang tiba kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menerjemahkan dan memakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menceritakan kabar baik, sehingga melalui firman Tuhan pagi hari ini, iman kami diteguhkan. Kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan firman Tuhan di depan ini, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah sebelum ajal mendekat. Wah, temanya ini menarik ya Bapak Ibu ya. Sebelum ajal mendekat. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah bertanya kepada seorang hamba Tuhan senior. Saya penuh rasa keingintahuan, saya bertanya. Saya tanya, Pak, boleh saya tanya? Saya ingin tahu apakah Bapak pernah merasa takut mati? Apakah Bapak pernah merasa takut mati? Hamba Tuhan ini senior yang saya hormati, dia menjawab dengan sangat bijak, saya ingat. Beliau bilang, wah, pertanyaanmu ini jujur dan wajar, katanya. Ya, tetapi ketika kita memikirkan kematian, yang kita bisa lakukan hanyalah, beliau katakan yang pertama, memastikan keselamatan kita. Yang kedua, menjaga hidup kudus dan hidup benar. Dan yang ketiga, mempersiapkan orang-orang yang akan kita tinggalkan, orang-orang terdekat. Dalam konteks ini, mungkin yang dimaksud adalah keluarga. Ya, sesuatu yang mungkin sederhana, tapi menghiburkan ya. Pertanyaan yang jujur, pertanyaan yang wajar dari setiap kita. Pasti setiap kita pernah memikirkan kematian. Dan saya tidak tahu seberapa jauh dan seberapa sering Bapak Ibu sekalian membayangkan dan memikirkan kematian. Kalau ajal mendekat seperti judul hari ini, pagi ini. Wow, seperti apa ya? Apalagi di kondisi yang akhir-akhir ini dengan banyak sekali kasus-kasus baru terpaparnya COVID. Dari orang-orang yang dekat kita, bukan lagi teman kantor kita, bukan lagi tetangga kita, tapi keluarga kita, bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu sendiri yang juga sudah terpapar virus ini. Pasti ada pemikiran-pemikiran ke sana ya, mengkhawatirkan ini dan itu tuh sesuatu yang wajar. Sedikit cerita intermezzo supaya nggak tegang ya, pagi-pagi hari biasanya agak tegang dan ngantuk ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman cerita, Ci, saya tuh pergi ke satu toko mau beli sesuatu. Nah, waktu mau bayar, saya mau bayar ke omnya. Waktu saya bayar tuh omnya lagi telepon. Omnya bilang gini di telepon, hah? Positif? Kok bisa positif? Kemarin-kemarin negatif kok, katanya gitu. Nah, teman saya ini yang lagi bayar sesuatu itu jadi takut dong ya, mungkin agak mundur dikit gitu ya. Tapi setelah itu dia cepat-cepat naik ke mobil. Nah, di mobil dia cerita sama temannya. Temannya bilang, mungkin bukan dia itu, mungkin itu saudaranya atau temannya katanya. Itu hari Selasa. Hari Selasa mengalami peristiwa seperti itu. Hari Minggunya foto om itu atau bapak itu yang terima uang itu ya sudah dibagikan di beberapa percakapan WhatsApp, sudah dikremasi. Wow, Selasa baru ketemu sehat, mau bayar sesuatu, masih bisa jaga toko, masih bisa kerja, masih bisa telepon. Minggu sudah tidak ada di dunia ini. Wow. Ya, ini sesuatu yang krusial dan penting bagi kita untuk memikirkan bagaimana ketika ajal mendekat, bagaimana ketika kematian itu datang. Ya, sebelum lebih jauh saya mengajak Bapak Ibu sekalian membaca dari Ulangan 32 ayat 45 sampai 47. Ulangan 32 ayat 45 sampai 47 saya bacakan. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini.
supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, dikatakan melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ayat 47, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kalau baca lanjutannya di perikop selanjutnya itu bicara tentang ajal Musa mendekat. Ya, Allah membawa Musa dan meminta dia naik ke atas pegunungan, ke Gunung Nebo, dan dikatakan nanti engkau akan mati di atas gunung itu dan seterusnya. Jadi ini kisah ketika Musa memang sudah mendekati ajalnya. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan di awal. Apakah engkau pernah merasa takut mati? Ini jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh hampir setiap kita, termasuk kita orang percaya yang sudah diberi jaminan hidup kekal juga pasti memikirkan itu. Apakah keadaan dan kehidupan seperti setelah kematian itu seperti apa? Ketika saya meninggal nanti orang-orang di sekitar saya, keluarga saya seperti apa? Itu adalah pemikiran yang wajar. Nah, tetapi yang menarik dari Musa ketika dia diberitahu ajalnya mendekat, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya mau fokus kepada dua kata di Ulangan 32 ayat 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi intilah hidupmu. Jadi Musa memperingatkan orang Israel untuk memegang dengan setia titah Taurat Tuhan dan mengatakan bahwa itu tuh bukan perkataan hampa dan itulah hidupmu. Nah, saya mau fokus kedua kata ini untuk kita menjadi dasar merenungkan ya firman Tuhan pagi hari ini supaya menjadi penguatan kita ketika kita memikirkan soal ajal, soal kematian. Yang pertama ada kata hampa. Tadi hamba Tuhan yang senior bilang salah satu yang kita bisa lakukan adalah mewariskan, meninggalkan, mempersiapkan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita tinggalkan? Tadi yang pertama memastikan keselamatan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah meyakini keselamatan di dalam Yesus Kristus. Menjaga hidup kudus dan hidup benar. Saya percaya juga Bapak Ibu sedang terus berusaha untuk itu ya. Tapi yang ketiga ini menjadi pertanyaan buat kita. Apa yang kita wariskan kepada orang-orang sekitar kita? Bagaimana kita mempersiapkan keluarga kita? Warisan yang hampa. Tadi ada dari kata Musa mengatakan bahwa segala perkataan ini bukanlah perkataan yang hampa. Menjadi pertanyaan buat kita, lalu apa yang dimaksud dengan warisan yang hampa? Bapak Ibu mungkin langsung berpikir harta, kekayaan, popularitas, uang, itu sesuatu yang hampa dan sia-sia. Banyak sekali kasus kita dengar, banyak sekali pengalaman kejadian kita tahu bahwa orang yang tadinya kaya raya punya segala-galanya dan dikatakan, dihitung hartanya itu 7 turunan habis, baru ke keturunan ke-1, ke-2 sudah tidak tersisa sama sekali dan semua orang tanya, kok bisa? Bagaimana uang sebanyak itu tuh bisa habis dan nggak tahu kemana. Tapi itu yang terjadi. Jadi kita tahu pasti bahwa warisan yang hampa itu adalah ya harta dunia, ya lalu segala sesuatu yang duniawi itu, kesia-siaan belaka. Tetapi yang menarik yang saya pikirkan ketika saya membaca ini adalah kita memikirkan ketika mau memberitahukan atau mempersiapkan orang-orang sekitar kita, Musa tidak menyia-nyiakan kesempatannya, dia mengingatkan pegang Taurat, pegang firman Tuhan. Jadi dalam pikiran kita, kalau kita mempersiapkan anak-anak kita dengan nasihat-nasihat rohani, dengan wejangan-wejangan rohani, itu satu warisan yang baik, satu warisan yang penting. Saya setuju, saya sangat setuju. Tapi mari saya ajak Bapak Ibu memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Apakah warisan yang hampa itu hanya sekedar harta duniawi yang bisa hilang dan lenyap? Tapi nasihat-nasihat kita, petunjuk-petunjuk kita adalah sesuatu yang benar-benar sesuatu yang pasti. Maksud saya begini. Warisan yang benar-benar penting dan yang mendalam bagi saya ketika merenungkan ini adalah kesadaran bahwa sebagian besar masalah manusia
disebabkan karena mereka tidak mengenali dan memahami Injil kasih karunia Allah. Sekali lagi ya saya katakan, kesadaran bahwa sebagian besar masalah manusia, masalah yang akan dihadapi oleh orang-orang yang kita tinggalkan nanti, generasi-generasi di depan, setelah kita, anak-anak kita dan seterusnya. Kesadaran bahwa sebagian besar masalah yang akan dihadapi mereka adalah karena mereka tidak kenal Injil dan kasih karunia Allah. Nah, kita seringkali terjebak memberi wejangan, nasihat, petunjuk rohani kepada siapa saja yang datang kepada kita, yang menghadapi masalah. Kamu harus begini loh, kamu harus gini, harus begini. Saya tidak katakan itu tidak baik ya. Tetapi lupa mengunci dengan Injil kasih karunia. Tadi saya katakan bahwa sebagian besar masalah manusia itu hanya bisa diselesaikan ketika dia kenal dan memahami Injil kasih karunia. Loh, apa bedanya, Bu? Beda. Karena bicara Injil itu bukan bicara konsep, bukan bicara ajaran, bukan bicara nilai-nilai, sekedar nilai-nilai. Bukan bicara nasihat atau tips-tips atau langkah-langkah praktis. Injil itu bicara pribadi. Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan yang pada akhirnya berkata sudah selesai. Yang menjamin ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan, maka segala sesuatu sudah dijamin. Dosamu sudah diampuni, kehidupanmu akan dijaga, dipelihara di bumi maupun di surga. Jaminan kekal. Dijamin dan ditanggung dan posisi kita aman. Nah, kita seringkali terjebak pada nasihat-nasihat rohani yang kesannya harus kita lakukan, baik kita lakukan, tapi lupa ditutup dan dikunci dengan Injil kasih karunia. Masih belum nangkep apa sih, Bu, bedanya nasihat-nasihat rohani, pesan-pesan yang baik dengan Injil kasih karunia. Walaupun tadi saya sudah katakan, yang saya maksud Injil itu bukan bicara cuman sekedar hukum atau aturan, bukan pedoman hidup, tapi lebih kepada pribadi Yesus Kristus sendiri. Saya katakan bahwa nasihat-nasihat manusia, nasihat-nasihat dunia, nasihat-nasihat saya terhadap anak-anak saya, nasihat-nasihat Bapak Ibu kepada anak dan orang-orang yang Bapak Ibu kasih, itu bisa jadi menjadi nasihat yang membuat orang yang kita nasihati putus asa, dan kita yang menasihati juga putus asa. Nasihat dunia membuat yang dinasihati putus asa, yang menasihati juga putus asa. Kenapa? Kalau tidak dikunci sama Injil, maka kita seringkali itu terjebak kasih nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan, langkah-langkah praktis yang pada akhirnya membebani orang yang kita nasihati. Saya kasih contoh yang lebih konkret. Ada orang yang mungkin datang kepada Bapak Ibu dengan masalah, saya tuh gak bisa sabar, rasanya pengen marah terus. Gimana sih caranya sabar? Atau saya tuh punya masalah dengan pasangan saya, dengan suami atau istri saya. Suami saya tuh, istri saya tuh menjengkelkan, menyebalkan, ngomongnya kasar dan sebagainya, dan kasus-kasus lain. Lalu datanglah kita dengan nasihat-nasihat, tips-tips, langkah-langkah praktis, motivasi-motivasi. Saya tidak katakan itu salah loh. Tapi kalau tidak ditutup dengan Injil kasih karunia, pada akhirnya orang itu bilang, wah, bagus sekali nasihatmu. Dia coba, oh harus sabar, harus mendoakan, tumpang tangan, harus mendampingi dan sebagainya. Tapi berapa lama sih seseorang itu bisa bertahan menghadapi orang yang sulit dan menyebalkan? Sebulan dia sabar, 2 bulan dia sabar. Berapa lama orang bisa menahan diri ketika dia punya kecenderungan temperamental, punya kecenderungan ketergantungan terhadap hal-hal yang buruk. Kita kasih nasihat, kita kasih motivasi, tapi nggak tutup dengan Injil. Dia pulang, dia bersemangat, aku bisa coba 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, tapi kemudian dia jatuh lagi. Lalu kita yang menasihati juga putus asa. Dia putus asa, kita putus asa. Orang ini udah tak kasih tahu loh berkali-kali, jangan lakukan itu. Harusnya begini, begitu. Tapi balik lagi, balik itu. Susah ngomongnya. Nah, dia tidak sanggup, dia kecewa, dia putus asa dengan dirinya. Karena dikasih nasihat-nasihat yang bagus, tapi ternyata dia nggak mampu lakukan dengan sempurna. Bapak Ibu yang kasih nasihat juga putus asa. Saya udah kasih tahu suami saya sudah kasih tahu istri saya sudah nasihati mertua saya, tetangga saya, anak saya. Awal bisa, Bu, tapi belakangan gitu lagi. Nah, Bapak Ibu, disinilah saya lalu pikir bahwa warisan yang hampa itu ternyata bukan cuma harta benda dunia. Bisa jadi petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat kita itu jadi sesuatu yang hampa. Karena kita nggak ikat dan tutup dengan kasih karunia Injil. Kenapa?
Coba Bapak Ibu pikirkan, seberapa seseorang tuh bisa mengubah orang lain. Seberapa nasihat, petunjuk, tips, langkah-langkah praktis itu bisa mengubah seseorang. Gak cukup. Seseorang membutuhkan lebih dari itu ketika menghadapi pergumulan-pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang dibutuhkan apa? Penerimaan yang penuh. Pengampunan berkali-kali. Dan kesempatan lagi dan lagi. Untuk dipercaya dan diberi. Membuka kesempatan untuk membuka lembaran baru. Penerimaan yang penuh, pengampunan berkali-kali. Kesempatan untuk boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk membuka lembaran baru. Memulai lagi. Dan ini gak ada manusia yang sanggup lakukan. Hanya Tuhan Yesus. Hanya pribadi yang kita mau beritakan itu. Injil itu, kasih karunia itu yang sanggup memberikan kita ketenangan dan keyakinan penerimaan. Ketika orang dikasih nasihat untuk berubah. Dia jatuh, dia gagal. Dia coba lagi, dia jatuh, dia gagal. Akhirnya dia putus asa. Kita yang nasihati jadi marah, kecewa. Tapi kalau dia ingat Injil. Dia ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mau terima. Berapa kali engkau jatuh, balik datang. Berapa kali engkau hancur, bobrok, aku mau bersihkan. Jadi kalau kita cuma kasih nasihat-nasihat itu jadinya warisan yang hampa juga loh. Yang membebani kita dan membebani orang lain. Mungkin Bapak Ibu mungkin berpikir hal yang sama yang dipikirkan oleh banyak orang. Ada seorang yang berkata kepada seorang pendeta yang berkhotbahnya penuh dengan Injil, penuh dengan gospel, penuh dengan kasih karunia dan pengampunan. Lalu jemaatnya bilang, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta khotbahnya gini terus, siap-siap nanti jemaatmu toh Pak, isinya tuh orang-orang rusak semua. Pelacur-pelacur, penjudi-penjudi, pokoknya orang berdosa semua. Mungkin benar di awal, tapi saya mempercayai firman Tuhan ya. Di Roma 1 ayat 16, Paulus bilang, aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi letaknya tuh ketika kita bicara nasihat itu letak kekuatannya itu di nasihat kita. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kasih petunjuk, kasih tips itu tuh kita sering kali teralihkan kita pakai kekuatan kita. Bukan pakai kekuatan roh Allah yang bekerja secara unik. Kita fokusnya kepada nasihat-nasihat kita dan memaksa diri kita dan orang lain untuk melakukan nasihat-nasihat dari orang lain atau dunia. Yang pada akhirnya kita nggak sanggup, kita jatuh dan kita putus asa, kita nggak berhasil. Bahkan kita pakai cara kekuatan lain, mengandalkan kekuatan kita tuh dengan cara apa? Mengintimidasi. Kalau kamu nggak bertobat ya, kalau kamu nggak berdoa, kalau kamu nggak ke gereja ya, nanti kamu masuk neraka. Atau nanti kamu nggak diberkati. Nah, konsep orang dunia, kamu bertobat baik, kamu dapat berkat. Kamu gak bener, gak bertobat, gak kasih persembahan, gak melayani, gak ibadah, kamu dikutuk. Sakitlah, kerjaanmu bermasalah, dan sebagainya. Ini konsep dunia. Pakai kekuatan sendiri mengintimidasi. Loh, tapi ada yang berhasil memang. Ada orang yang diintimidasi dengan cara itu, ya bisa berhasil. Tapi saya ingin kita menggali lagi. Orang yang tadi ditakut-takutin neraka itu, dia bertobat itu karena apa? Karena rasa takut. Aku takut dihukum, aku takut neraka. Tapi Injil mengajarkan penerimaan dan kasih. Ketika orang percaya, menerima dan memahami Injil, ketika dia bertobat, dasar pemikirannya itu apa? Bukan aku takut di neraka, bukan aku takut dihukum, tapi karena Yesus Kristus sudah mengasihi aku. Sudah mengampuni aku, sudah menerima aku berkali-kali. Maka aku pun ingin dan rindu membuktikan, menunjukkan aku juga bisa berubah dengan pertolongan Tuhan. Beda kan? Nah ini seringkali yang kita nggak sadar, yang saya sendiri juga seringkali gagal di sana. Saya ingatkan kembali mungkin satu kisah yang saya pernah, kesaksian yang saya pernah bagikan. Berapa waktu yang lalu anak saya masih kecil. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya rindu dong anak-anak saya juga bisa punya kehidupan rohani yang baik, membaca Alkitab dan sebagainya. Satu waktu saya lihat ke kamar anak saya, dia belum baca Alkitab, saya tanya belum baca Alkitab, tapi sudah melakukan aktivitas yang lain. Saya tegur dia, sedikit keras saya tegurnya, sampai akhirnya dia nangis. Dia nangis,
Saya ke kamar, saya jengkel gitu loh. Suruh baca Alkitab aja kok susah gitu ya. Hamba Tuhan dong, harus anaknya baca Alkitab rutin gitu kan. Tapi ketika saya berdoa, saya diingatkan, gak begitu. Nasihat, wejangan, bahkan intimidasi kita itu gak sampai kepada tujuannya nanti. Jadi hampa dan sia-sia. Karena itu mengintimidasi, menekan orang, membebani orang. Harus masuknya dari Injil, dari penerimaan, dari diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk selalu mencoba dan mempercayai bahwa dia tuh bisa berubah. Sekalipun mungkin tidak mudah. Dengan kesadaran itu saya balik ke kamar anak saya peluk dia. Saya nggak muncul tuh kalimat nasihat-nasihat yang tadinya sudah saya rencanakan. Saya peluk dia, saya bilang, Mama minta maaf ya. Mami salah. Mami tahu kamu anak yang baik, kamu bisa dipercaya, kamu seorang anak yang dewasa, pasti kamu tahu kok yang terbaik. Pasti Tuhan sudah bekerja di dalam hidupmu, kamu sudah sering dengar firman Tuhan di sekolah minggu, pasti kamu ngerti. Mama aja yang kurang percaya sama kamu ya. Mama minta maaf ya. Selesai, saya peluk. Jadi inilah bedanya ketika kita masuk melalui nasihat-nasihat dunia yang kelihatannya baik tapi terbatas, atau kita mulai masuk kepada Injil. Warisan yang hampa bukan hanya harta benda kekayaan yang bisa hilang, tapi juga nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk praktis, atau dalam tanda kutip Taurat yang kita buat sendiri, hukum-hukum yang kita buat sendiri untuk menghakimi orang lain. Yang kedua, tadi ada kata, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Warisan yang kita ingin bagikan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita adalah tentang hidup yang sesungguhnya. Nah, ketika kita sudah dewasa, senior, sudah bekerja, kita ingin kasih warisan ke anak kita, ke orang lain, ingin jadi berkat. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa nasihat-nasihat kita seharusnya bukan saja membawa orang lain mengerti tentang pengalaman yang baik di dunia. Pengalaman hidup yang baik di dunia. Bukan fokus menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia. Tetapi juga harus membawa seseorang itu memahami perkara-perkara kehidupan kekal. Musa bilang, perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi inilah hidupmu. Nah, kita seringkali ketika ada seseorang punya masalah, sekali lagi nasihat, petunjuk itu baik, perlu. Tapi nggak boleh berhenti di sana. Harus ditutup dan dikunci dengan tarik ke perspektif kekekalan. Ke perspektif surga. Bukan sekedar menyelesaikan masalah sekarang di sini di dunia. Orang datang pada kita atau anak kita atau siapa sajalah. Ngomong soal aku susah nih, stres nih, kerjaanku nggak beres gini-gini, terus apa keuanganku morat-marit, kita kasih nih ilmu-ilmu. Wah, saya dulu kalau kerja punya masalah ini caranya supaya ada kebebasan finansial, supaya bisnismu maju dan sebagainya. Atau kalau orang datang sama kita masalah pernikahan suami atau istri, wah ini tips-tipsnya ya, pernikahan yang harmonis segala macam. Saya nggak bilang itu buruk loh, tapi kalau nggak ditutup dengan tadi Injil kasih karunia, penerimaan Tuhan, pengampunan, dan kesempatan untuk terus diberi kesempatan untuk memulai hidup baru, tapi juga nggak ditutup dan ditarik ke ranah kekekalan, itu jadi hampa lagi. Itu bukan hidup yang sesungguhnya yang Tuhan mau beritakan. Itu hidup yang ditawarkan dunia. Selesai masalah di sini sudah. Tapi nasihat kita, tips kita tentang bisnis, tentang pernikahan, itu bukan ilmu pasti. Selesai di orang lain, berhasil di orang lain, nggak selesai di orang ini. Berhasil di bisnis ini, nggak berhasil di bisnis itu. Atau berhasil memang, tapi dalam jangka waktu tertentu. Wow, bisnisnya sukses nih dengan nasihat Anda. Besoknya ada masalah lagi. Oh, sakitnya sembuh nih dengan nasihat-nasihat Anda. Lalu dia sakit lagi, ada masalah lagi. Pernikahan juga gitu. Hari ini beres. Tapi kemudian pasti ada muncul pergumulan-pergumulan lalu. Pergumulan-pergumulan yang lain dalam pernikahan. Maka nasihat kita harusnya selain ditarik kepada Injil, juga ditarik kepada ranah rohani, perspektif kekekalan, perspektif surga. Kalau ada orang yang tanya kepada saya, berapa waktu yang lalu ada yang kirim pesan kepada saya, Bu, boleh nggak saya bercerai? Saya nggak tahan, Bu, sama suami saya. Lalu saya gali, apa sih masalahmu? Suami saya tuh suka berjudi, suka main game, hutangnya di mana-mana, Bu. Saya ketakutan sampai nggak bisa tidur.
rasanya tuh too good to be true ya. Rasanya tuh terlalu indah dan so sweet kalau saya bilang ampuni, sabar. Dia ngerti, dia anak Tuhan juga, dia baca Alkitab. Harus sabar, harus mengampuni. Itu nasihat-nasihat dunia. Tetapi mungkin dia berhasil di awal, lalu jatuh lagi, gak sanggup lagi. Salah satunya selain dibawa ke Injil, tapi kita juga bawa ke perspektif rohani. Jadi nasihat saya itu tuh nggak banyak tips-tips, hanya sedikit. Karena orang kan juga butuh sesuatu, aku harus melakukan apa nih setelah ini. Tapi lebih dari itu, saya fokusnya bukan di nasihat-nasihat itu. Tapi saya bawa ke ranah rohani, saya bawa ke kacamata surga. Saya bilang gini, kalau saya lihat suamimu pasti saya juga ikut jengkel. Dia bilang, kalau kayak gini saya nggak dinafkahi, kasar lagi, main perempuan, judi, hutang banyak. Sama aja tuh Bu, saya nikah nggak nikah. Kalau saya jadi kamu dengan kacamata manusia, saya bilang iya, saya juga lihat gitu. Sama, ngapain kamu nikah? Nggak ada gunanya. Itu kalau kacamata dunia. Tapi kalau perspektif Tuhan, perspektif sorga, perspektif Allah, ini beda. Tuhan Yesus tuh melihat orang-orang yang menyebalkan, menjengkelkan, menyakitkan itu seperti seseorang yang membutuhkan kasih, pendampingan. Tuhan menangisi dia, Tuhan ingin memulihkan dia, Tuhan ingin membawa dia kembali. Wow, ini gak gampang. Saya bilang sama ibu itu, minta Tuhan kasih matanya Tuhan, hatinya Tuhan ke hati ibu. Sehingga lihat suamimu yang menjengkelkan itu tidak marah, benci atau ingin meninggalkan. Diberi hati mau menangisi, seperti Tuhan Yesus menangisi. Mau benar-benar memberi kesempatan lagi dan lagi. Saya tahu ini gak gampang. Dan yang bisa melakukan itu hanya jikalau Tuhan bekerja di dalam dirimu. Jadi fokusnya bukan sekedar penyelesaian masalah di dunia. Tetapi tujuan akhir dari semuanya bahwa akan mendatangkan kebaikan dan janji pemulihan yang sempurna di surga nanti. Jadi bukan hanya memikirkan kehidupan di masa sekarang dalam keluarga dan pasanganmu. Saya juga bawa bahwa kamu dan suamimu dan pasanganmu itu sudah ada perjanjian jiwa. Kamu sudah diberkati di altar Tuhan. Jadi seperti janjimu, kamu sudah diikat perjanjian jiwa dan tanggung bersama dalam suka maupun duka, senang maupun susah, miskin maupun kaya. Kalau dia banyak duit, sukses, kamu kan menikmati juga. Kalau dia penuh kelemahan, dia suka berjudi, dia menjengkelkan, dia suka berhutang, dia kasar, itu kelemahan dia, itu juga kita harus tanggung bersama. Cari jalan keluar bersama, berdoa bersama, datang kepada Tuhan bersama. Ini perspektif-perspektif kekekalan yang bagi dunia itu diketawain. Tapi Musa ingatkan bahwa adalah hal yang hampa, adalah hal yang bukan hidup yang sesungguhnya kalau kita cuma kasih nasihat, petunjuk-petunjuk praktis, tapi nggak bawa kepada Injil kasih karunia dan tidak bawa kepada perspektif kekekalan. Saya mau tutup khotbah saya itu dengan satu cerita tentang seorang teman saya, seorang majelis gereja, seorang yang sangat rohani. Dia berkali-kali datang kepada saya, minta tolong supaya anaknya dikonseling. Anaknya perempuan, sudah lulus kuliah, sudah bekerja, walaupun sedikit introvert, tertutup, tidak banyak bicara, tapi sebenarnya sudah bekerja. Dia minta tolong kepada saya karena, Bu, tolonginlah Bu, kasih tahu anak saya. Anak saya itu pernah bilang sama saya, dia tidak mau nikah. Saya stres kan Bu. Ini seorang majelis ya, seorang yang cukup rohani, cukup aktif melayani. Setiap kali datang begitu, anak saya tuh loh kok nggak mau nikah. Sampai akhirnya saya bilang, loh, sebenarnya saya mencoba membuka kesadaran dia gitu loh. Sebenarnya tujuan manusia lahir ke dunia itu menurut kamu tuh apa toh gitu loh. Kok kamu begitu mengkhawatirkan? Saya bukan mengecilkan ya kekhawatiran seorang ibu. Saya juga punya anak. Kalau anaknya nggak menikah, kalau anaknya nanti udah menikah nggak punya anak, pasti punya kekhawatiran itu toh. Bekerja tidak sukses atau belum berhasil, itu kekhawatiran yang wajar. Tetapi kan saya harus bawa nih ke perspektif Injil, perspektif kekekalan. Tujuan manusia lahir ke dunia itu menurut kamu apa sih? Tujuan manusia lahir ke dunia itu kan bukan untuk menikah terus mati toh. Atau kalau yang anaknya ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang khawatir anaknya soal pekerjaan, soal keuangan, tujuan hidup manusia lahir ke dunia kan bukan cari uang terus mati toh. Menikah cari uang terus mati kan. Tujuannya itu apa? Kalau dia memilih tidak menikah, itu hak dia, itu pilihan dia. Karena tujuan
Kita lahir ke dunia itu bukan untuk menikah. Tujuan kita bukan untuk cari duit. Tujuan kita dilahirkan dan ada di dunia ini adalah untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Menikah atau tidak menikah, kaya atau sederhana, sukses atau biasa-biasa saja. Jadi tidak menikah itu bukan suatu pilihan yang harusnya membuat kamu sedih dan kecewa. Tetapi justru kamu harus sedih kalau kamu tidak memastikan bahwa anakmu itu bahagia dan mengasihi Tuhan. Itu yang lebih penting. Menikah itu bukan satu tujuan yang absolut, yang mutlak. Kalau itu tujuan hidup manusia, maka Tuhan Yesus nggak mencapai tujuannya. Karena Tuhan Yesus nggak menikah, Rasul Paulus nggak menikah, dan banyak rohaniwan-rohaniwan yang tidak menikah. Tujuan hidup kita tuh bukan menikah. Tujuan hidup kita adalah mengasihi, melayani, menikmati, dan memuliakan Tuhan. Nah, fokus kepada tujuan ini. Nah, pada waktu kita bicara kepada orang lain, pada waktu kita mencoba membagikan sesuatu untuk orang-orang terdekat kita, mari kita, biarlah pagi hari ini diingatkan, kita tidak fokus kepada nasihat-nasihat, tips-tips, petunjuk-petunjuk, langkah-langkah praktis, modifikasi perilaku yang cuma bertahan beberapa bulan, beberapa waktu. Tapi kita fokus kepada Injil kasih karunia Allah, pribadi Allah yang selalu menerima dan mengasihi dan mengampuni. Dan fokus kepada tujuan hidup kita, yaitu kembali kepada Tuhan, kepada kekekalan, bersatu dengan Tuhan. Itu tujuan kita. Dan hidup di dunia ini adalah untuk mempersiapkannya itu, dan kita dipanggil untuk mengasihi, melayani, dan menikmati Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan sangat penuh dengan keterbatasan. Tapi biarlah Roh Kudus bekerja, menyatakan dan menerjemahkan maksud dan kehendak Tuhan kepada setiap jemaat kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Inilah persembahan kami. Biarlah berkenan di hadapan-Mu dan boleh mengharumkan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mau berseru, kami mau bersembayang, kami mau memanggil nama-Mu. Kami mau berdoa buat setiap jemaat kami Tuhan. Engkau tahu beberapa jemaat kami yang sedang
sakit, sedang lemah tubuh, bahkan yang terpapar virus COVID-19. Kami berdoa menyerahkan mereka satu demi satu, nama demi nama. Kami menyerahkan Tuhan untuk Pak Subur, kami menyerahkan untuk Bu Yanti, kami menyerahkan untuk Feni, Edo, kami menyerahkan untuk Ronald, kami menyerahkan untuk Mbak Waris dan Sri, kami menyerahkan untuk setiap nama-nama ya Tuhan yang mungkin terlewatkan. Kami ingat juga Bu Kim, Pak Petrus, dan kami serahkan juga saudara-saudara kami yang mungkin juga sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, kami percaya padamu, Engkau tidak lalai memperhatikan mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau mendampingi mereka di masa-masa berat ini. Dengan kuasa darah nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyatakan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat kami yang mengalami imbas daripada pandemi ini, pekerjaannya, bisnisnya, karirnya. Ya Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu terus ada dan cukup bagi mereka. Sehingga di masa-masa sulit pun mereka pun terpelihara. Mereka tetap merasakan kemurahan-kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat tidak mudah ini. Kami rindu setiap hamba Tuhan, majelis, setiap pengurus tetap boleh dipakai Tuhan sesuai dengan bidang kami masing-masing untuk boleh melayani dengan semaksimal mungkin dengan apa yang ada, walaupun melalui online, walaupun dengan cara yang terbatas, tapi kami ingin dan rindu Roh Kudus bekerja melalui pelayanan-pelayanan kami. Banyak jemaat kami yang diteguhkan, dikuatkan imannya. Kami juga yang terakhir menyerahkan untuk bangsa negara kami, menyerahkan untuk pemerintah yang terus berupaya keras bersama tenaga medis untuk memulihkan keadaan bangsa negara kami dari virus-virus COVID yang berbahaya ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau campur tangan, Engkau akan melawat bangsa kami, bahkan melawat dunia ini. Engkau akan pulihkan keadaan ini. Kami serahkan Tuhan sekali lagi hidup kami serahkan keluarga kami. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Gloria Patri. Puji Tuhan, kita dapat bersama kembali di dalam kebaktian umum live streaming pada hari ini. Saya percaya kita semua di dalam penyertaannya. Biarlah kita tetap setia dan memohon agar di situasi pandemi COVID-19 saat ini, kemurahan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus tercurah atas kita semua. Kami keluarga GKMI Gloria Patri mengucapkan terima kasih kepada Ibu Foni Rumagit atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Berikut ini saya sampaikan informasi yang perlu jemaat ketahui. Setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari sidang jemaat, maka pada hari Sabtu 3 Juli 2021 pukul 11 WIB di GKMI Gloria Patri akan dilangsungkan kebaktian pemberkatan nikah atas diri Bapak Winardi Adi Saputra, anggota jemaat GKMI Gloria Patri, dengan Ibu Yuliana, anggota jemaat GBT Ora et Labora Sunter. Yang kedua, mari terus mendukung penyelesaian pembangunan aula untuk kemuliaan Tuhan. Demikian sapaan dari majelis. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Minggu depan kita sudah masuk dalam bulan Juli yang adalah bulan keluarga di gereja kita. Dan untuk menyemarakan acara bulan keluarga ini, kami mengajak jemaat untuk membuat quote-quote positif tentang keluarga yang akan kita posting, Bapak Ibu posting maksudnya di Facebook dan Instagram dengan tagar Bulan Keluarga GKMI Gloria Patri dan di tag ke Instagram dan Facebook GKMI Gloria Patri.
Nah, berkaitan dengan bulan keluarga ini masih ada lomba yang akan diadakan dengan tema Keluargaku dan Lingkunganku. Ada persyaratannya Bapak Ibu, yaitu memakai barang bekas. Tentu dengan kreativitas, bagaimana mengolahnya menjadi suatu yang baik dan menarik. Dan semua proses pembuatan itu di video dengan durasi kurang lebih 1 menit atau bisa dengan foto. Di foto diabadikan dengan foto. Jadi kalau mama mau difoto, bahan-bahan yang dipakai, begitupun juga dengan video, bahan-bahan yang dipakai, proses pembuatannya, dan hasil jadinya. Kalau dengan video sekali lagi kurang lebih 1 menit. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan hasil jepretan Bapak Ibu atau hasil video Bapak Ibu itu diposting di Facebook atau Instagram Bapak Ibu masing-masing dengan hashtag Bulan Keluarga GKMI Gloria Patri dan di tag ke Facebook maupun Instagram GKMI Gloria Patri. Nah, demikian pengumuman dari Panitia Bulan Keluarga, kiranya ini boleh menjadi sesuatu yang memberi semangat lebih di masa-masa pandemi ketika kita semua stay at home. Biar momen ini bisa kita pakai untuk semakin mengakrabkan keluarga kita dan keluarga besar GKMI Gloria Patri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dan tetap sehat. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman dan kita mau terus berpegang kepada janji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan dengan iman. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati sampai disadakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini dengan penuh iman. Allah menyediakan segala sesuatu buat hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
jalani hidup yang ada di depan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan tinggal tetap di dalam kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Tuhan memberkati kita semua.